Man akhadha minad dunya fama yafih akhadat fahuwa la yash'ur. Nah, siapa yang ngambil dari dunia lebih dari ukuran yang dia perlukan, maka dia akan memberatkan sakaratul mautnya tanpa dia sadari. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Ini nih kayak Ar-Ra'i nih. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Nah, ini keren nih orang. Jadi Imam Syafi'i itu teman-teman, salah satu gurunya Imam Syafi'i ada namanya Syaiban Ar-Ra'i. Namanya Syaiban dan dia adalah seorang tukang gembala kambing. Satu waktu Imam Syafi'i cerita-cerita sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama terkemuka ya. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerita-cerita, yuk kita kunjungin salah satu guru saya nih, kata Imam Syafi'i. Oh, siapa Imam Syafi'i? Syaiban Ar-Ra'i, seorang penggembala kambing. Imam, kau punya guru seorang penggembala kambing? Iya, tapi dia bukan gembala kambing sembarang gembala kambing. Beliau adalah seseorang yang punya hati sambung sama Allah. Yuk kita temuin. Ditemuin lah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, ulama terkemuka ya. Kayak kamu bayangin nih, kayak Habib Umar bin Hafid gitu sama misalnya siapalah Ali Jufri atau Habib Khatim atau siapa gitu kan, datang kepada penggembala kambing. Itu kan aneh ya. Itu beneran. Kambingnya makan rumput, beliaunya sholat. Nikmat tuh ya. Ulama tuh kayak gitu tuh. Biar jadi penggembala kambing juga bukan asal penggembala kambing. Saya teman-teman, enggak ding, gak usah cerita saya dah ya. Saya tuh jadi inget salah satu ucapan guru saya tuh. Ini juga yang salah satu motivasi saya untuk belajar aja gitu. Jadi sekalian, saya waktu mondok itu, abah saya itu pedagang, bukan ulama gitu. Nggak ada dari keluarga kami yang punya pondok pesantren gitu, nggak ada. Tapi saya senang belajar gitu. Jadi saya akhirnya mutusin pondok pesantren kan gitu. Nah, waktu saya mondok pesantren pertama tuh di Dalwa dakwah, ada salah satu guru saya namanya Habib Hussein Al-Muhdar, ya, Habib Hussein Al-Muhdar. Teman-teman saya sekalian, beliau ini Habib Hussein Al-Muhdar datang hanya seminggu sekali setiap hari Rebo siang buat ngajar di pondok Darul Lughah Dakwah yang perempuan gitu. Ada salah satu ucapan beliau tuh yang terus saya ingat. Katanya beliau kayak begini nih. Kun aliman, kamu mesti jadi orang yang berilmu. Kalau kamu jadi orang yang berilmu, kamu gak masalah tinggal dimanapun, bahkan di hutan sekalipun, kamu akan ngerti caranya. Sebab ilmu itu selalu akan menjadi cahaya dimanapun berada. Kamu mesti berilmu gitu kan. Kalau kamu sudah berilmu, orang gak peduli kamu anaknya siapa. Kamu mesti berilmu. Kalau kamu bisa jadi orang yang berilmu, walaupun tinggal di hutan sekalipun, kamu akan menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu saya ingat terus-terusan. Jadi saya nggak mikirin nanti saya bangun pondok pesantren, nanti saya ngajar di mana, nanti saya nggak ada. Saya nggak mikirin itu. Belajar aja gitu. Saya sekalian belajar aja gitu kan. Orang kalau berilmu tuh akan bermanfaat dimanapun dia berada gitu. Syaiban nih, saudara sekalian, penggembala kambing tapi berilmu, alim, ya, orang yang menguasai banyak ilmu, dekat sama Allah, wali min auliyaillah. Kambing-kambingnya digembalain, dianya sibuk belajar, sibuk sholat. Habis saya sholat, salam, baru sadar ada orang. Ternyata dia adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saudara sekalian, kata Imam Syafi'i, saya Syafi'i, Syaiban, apa kabarmu? Cium tangannya gitu kan. Imam Ahmad bin Hanbal juga ikutan gitu juga. Habis itu terus tanyain sama Syaiban, ada keperluan apa nih Imam Syafi'i datang kemari? Kami nih Syekh datang kemari ini mau bertanya beberapa masalah kepadamu. Oh, masalah apa nih?
Dia bilang, kalau saya, pertanyaan saya satu sih. Kalau kamu lagi sholat nih, terus kamu lupa gitu rokaatnya, kayak yang udah 2 apa baru 1 ya? Sholat sunnah kan? Udah 2 apa baru 1 ya? Apa yang kamu lakukan? Syaiban kemudian nanya, ala madhabina wa ala madhabikum? Menurut madhab kalian apa menurut madhab saya? Kata Imam Syafi'i, emang ada 2 madhab nih? Ada madhab kamu ahli zahir, ada madhab kita nih ahli batin. Orang-orang yang hatinya yang sambung sama Allah, bukan cuman sekedar gerakan-gerakan badan. Sama Imam Syafi'i ditanya, kalau menurut madhab kami kayak gimana? Menurut madhab kalian kalau lupa serokaat atau 2 rakaat, ambil yang sedikit, ambil 1, tambahin 1 rakaat, kemudian sebelum salam tambahin sujud sahwi. Itu benar kata Imam Syafi'i. Itu kan hadisnya kan bunyinya emang kayak begitu. Kalau menurut madhab kalian bagaimana wahai Syaiban? Katanya Syaiban Ar-Ra'i, kalau menurut madhab kami, orang lagi ngadep Allah bisa lupa rakaat, itu adalah orang yang kurang ngajar kepada Allah. Dia ngadep Allah sampai datang pikiran-pikiran yang lain, hatinya nggak benar-benar ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia orang yang kurang ngajar, harus dihukum dengan 1 tahun puasa sunnah, 1 tahun nggak tidur malam buat sholat. 1 tahun, 1 tahun. Mesti dididik dengan setahun puasa, setahun ibadah malam. Masya Allah. Orang kurang ajar katanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini berat ya, kita gak bisa nih ikut madhabnya Syaiban. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kalau gitu saya mau nanya juga nih, wahai Syekh Syaiban. Nanya apa? Dia bilang, nih kan kamu kan ngembalain kambing nih. Kambing kamu Syaiban, kambing saya. Itu zakatnya gimana? Ala madhabina wa ala madhabikum? Menurut madhab saya apa menurut madhab kalian? Emang ada 2 madhab dalam bab zakat juga nih? Dia bilang, iya, selalu ada madhab kalian dan madhab kami dalam segala urusan. Dia bilang, kalau menurut madhab kami gimana? Menurut madhab kalian 40 ekor kambing keluarin 1 ekor, kemudian 121 ngeluarin 2 ekor, selebihnya setiap 100 ngeluarin 1 ekor. Dibilang tuh benar. Kalau menurut madhab kamu gimana? Menurut madhab Syaiban nih, madhab ahli batin. Menurut madhab kami adalah budak. Semua yang dimiliki budak adalah milik tuannya. Maka semua kambing-kambing kami tak ada yang milik kami. Semua miliknya Allah, kami keluarkan semuanya sesuai dengan keperluannya Allah. Ini gampang banget gitu. Ada yang lagi hajatan kagak punya kambing, ada nggak? Kemudian yang 2 ekor kambing ya, 1 ekornya sekian, ada diskon. Nggak pakai. Semua harta kami milik Allah Subhanahu wa taala, kami nggak pernah ngerasa ikut-ikutan punya. Maka kami keluarkan sesuai dengan keperluannya Allah. Kami nggak merasa memilikinya. Jadi kalaupun kambingnya habis semuanya, nggak ada yang bergerak di hatinya teman-teman. Biasa aja. Lagi punya banyak, biasa-biasa aja. Nggak punya apa-apa, biasa-biasa aja. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah kayak gitu tuh. Liyakun balagh ahadikum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah bekal kalian di dunia ini cukup seperti perbekalannya seorang musafir. Jangan bawa keberatan, nantinya repot di jalan. Masa orang cuma mau pergi ke Surabaya bawa kulkas? Lah kan aneh-aneh. Nih teman-teman saya sekalian, kita nih di dunia ini kan bentaran aja nih. Kalau kamu tuh terlalu mikirin banyak-banyak dunia tuh, itu kayak gitu tuh. Kayak kamu mau pergi cuman ke luar kota dikit aja tuh, kamu bawanya udah segala macam perbekalan, begitu kan ya. Wah tuh,
Nggak perlu kayak begitu, nggak perlu kayak begitu. Dunia yang ringan-ringan aja udah. Jangan pernah merasa memilikinya. Dah saatnya keluar kita keluarin, saatnya keluar kita keluarin. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita nih hatinya terangkat dari cinta dunia, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.